Jadi biasanya di kondisi-kondisi seperti ini lebih make sense, lebih logical untuk memegang porsi cash minimal. Biasanya patokan saya ada di 50-75%. Oke, Gitu. berarti tadi udah disebutkan sektor-sektor yang mungkin menarik untuk dipantau ya dengan situasi saat ini. Nah, kalau untuk investor pemula nih, kita sebagai seorang pemula, kira-kira langkah apa yang paling aman agar nggak salah ambil keputusan ketika lihat IGSG udah mulai downtrend, sudah lama berhari-hari lagi nih sekarang kan? Ya. Kira-kira apa langkah kita agar nggak salah ambil keputusan? Jadi ada satu moto yang sampai sekarang masih saya pakai terus, Mas. Dia bunyinya, the trend is your best friend. Iya, the trend is Jadi your best friend. ketika kita main di indeks yang lagi downtrend, kita itu harus ingat juga, jangan kita strateginya itu disamakan ketika indeksnya uptrend. Dengan artian kita bisa hold saham, misalnya kalau swing trading gitu ya, kita hold saham bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, it's okay kalau uptrend gitu. Kalau misalnya ada koreksi, ujung-ujungnya naik lagi. Tapi berbeda kalau misalnya indeks downtrend, ketika sahamnya naik berhari-hari gitu kan, kita mulai greedy, itu kemungkinan besar ketika dia koreksi, koreksinya itu koreksi sangat-sangat lama dan belum tentu dia ke level tersebut lagi ketika dia naikkan. Jadi untuk sekarang strateginya jauh lebih short term untuk holding periodnya gitu kan. Dan untuk tipe mainnya pun untuk trading itu sangat-sangat susah untuk hold terlalu lama dengan jumlah yang sangat besar. Jadi sekarang size-nya dikecilin dan holding periodnya pun juga dikecilin. Gitu. Nah, kalau bicara strategi nih, kita lebih baik pegang mana? Scalping atau mungkin kalau trading jangka pendek atau gimana ya? Sebenarnya ini preferensi masing-masing trader ya. Kalau misalnya kayak saya sendiri, saya lebih berat di swing trading. Jadi untuk porsi swingnya itu hampir nggak ada sama sekali. Ada tapi sangat-sangat kecil gitu dari total portfolio kan. Dan untuk scalping ada juga, tapi ini juga kecil karena memang dari awal strateginya nggak terlalu fokus ke scalping. Kalau misalnya kita fokus ke satu strategi, itu harus difokusin secara matang-matang. Tapi kita harus ingat juga bahwa strategi ini nggak bekerja di seluruh kondisi market. Jadi bukan artinya kita harus berubah strategi kita ketika marketnya berubah. Artinya kita harus stick ke strategi kita, tetapi dengan kesabaran yang ekstra. Karena kita harus nunggu market condition yang tepat gitu sebelum mengaplikasikan strategi kita lagi. Oke, tadi kita udah ngomong strategi, kita udah ngomong MSCI. Saya masih penasaran nih yang membuat seorang Mas Emil Parengkuan tertarik masuk ke dunia saham. Kira-kira apa yang menyebabkan Mas Emil tuh tertarik melihat saham ini bakal bergerak seperti apa? Kira-kira apa nilai apa yang dipandangkan Mas Emil tuh? Awalnya tertarik banget sama pasar saham karena pasar saham itu unik ya. Ketika jam 9 itu buka gitu kan. Mau kita punya degree dari Harvard, mau kita nggak sekolah gitu kan. Semuanya tiba-tiba itu berada di ruang main yang sama. Level playing field. Kita cuman ada waktu dan ada modal kita gitu. Marketnya nggak pandang bulu, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, atau kita sekolah bagus, sekolah jelek. Itu cuman yang dipandang adalah di mana kita entry, di mana kita exit gitu. Jadinya ini sebuah opportunity yang sangat-sangat menarik di mana semua orang bisa bertarung di ruang yang sama gitu kan. Dan semuanya punya equal chance to win gitu. Jadi dari situ saya juga mulai explore beberapa cara menganalisa saham kan. Dan dari situ pun banyak di praktisnya yang nggak sesuai dengan teori. Jadi kan dari situ muncullah selalu pertanyaan kenapa. Dan dari situ juga jadi nggak puas-puas untuk pertanyaan-pertanyaan. Setiap ada satu pertanyaan tuh lahir 50 pertanyaan baru gitu. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih dalam proses belajar sih, masih nggak selesai-selesai. Pertama mulai dari saham apa itu dulu? Pertama banget waktu itu sahamnya Friend. Sekarang udah di merger kan. Iya, sekarang waktu itu Friend. Dan waktu itu juga tesisnya sangat-sangat simple, cuman karena beli pure karena ada pola candlestick. Dan itu gainnya sangat-sangat besar dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Tapi ketika di repeat ke saham-saham lain, belum tentu mendapatkan hal yang sama. Dan dari situlah muncul rasa penasarannya. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2021. 2021, wah pas lagi lumayan, lagi mulai nanjak lagi kembali ya. Betul, ya.
Dari mulai dari berapa lot waktu itu belinya? Waktu itu cukup kecil ya, sekitar 100-200 slot untuk saham Friend, dan itu juga harganya di 80 perakan ya waktu Iya, itu waktu ya. itu masih murah Iya, banget itu. mulainya sangat masih Waktu kecil sih. kemarin merger mulai naik pelan-pelan tuh. Betul, iya. Berarti dapat juga dong kemarin waktu buyback kemarin Iya, dari dapat, Friend ya. dapat. Oke, kira-kira yang mengajari Mas Emir Sparengkuan sendiri ketika masuk dunia saham, ada nggak sosok mungkin yang menjadi ini idola saya nih, saya mau pengen udah masuk dunia saham, pengen jadi investor, pengen jadi kayak dia nih, atau mungkin sosok yang menjadi idola atau mungkin inspirasi dari Mas Emir sendiri, kira-kira siapa? Ada mentor saya sendiri, Hengki Mentor? Adinata. Hengki. Hengki Adinata. Oh, siap. Dari 2021 sampai 2023 itu saya belajar sendiri dan masih mencari-cari strategi yang memadai, kondusif untuk dipakai setiap hari itu seperti apa gitu kan. Dan ini juga cocok-cocokan sama karakter kita masing-masing. Tapi di 2024 ketika ketemu dengan Hengki, sepertinya strateginya itu yang tadinya masih kurang terstruktur, sekarang tiba-tiba menjadi penuh gitu. Jadi komplit. Dan dari situlah ketika bukan dari ilmunya aja ya, dari cara dia berpikir, dari caranya dia ngontrol emosi, psikologisnya, itu sangat-sangat membantu dalam sistem trading saya sendiri sekarang sih. Oh, berarti waktu awal ini masih agak emosional ya, ngelihat ke pergerakan saham, wah, terlalu turun nih, Banget. saatnya keluar nih. Banget. Kira-kira apa yang membuat Mas Hengki ini salah satu mentor yang cukup baik lah, cukup oke di mata Mas Emir sendiri? Yang bikin dia beda dari yang lain itu dia nggak takut untuk ngomong jujur ya. Dan dia itu nggak pernah ngecap-ngecap, sebagaimana kayak dimanis-manisin lah kata-katanya. Kalau misalnya emang jelek ya udah jelek aja gitu. Dan itu kadang-kadang yang kita nggak pengen dengar, karena kebanyakan orang juga mereka lebih milih untuk mendengar janji-janji manis dibandingkan kebetulan yang mungkin lebih sulit untuk ditelan gitu. Jadi dari situlah saya sangat-sangat appreciate cara dia mengajar, walaupun kadang-kadang agak-agak nggak enak didengar gitu kan. Tapi itulah yang kita butuh gitu. Apa adanya ya. Betul. Mas Hengki juga pernah jadi narsum di sini juga tuh. Iya. Pernah nonton berarti ya? Pernah. Oke, kita masuk yang saat-saat paling santai nih hari ini. Karena kalau misalkan kita udah ngobrol serius-serius, kita pengen ngobrol yang agak santai dikit. Mungkin ada kuis namanya, kita di The Cuan ini ada nama kuis trivia namanya. Jadi tinggal jawab salah satu dari dua. Kalau misalkan untuk investor sendiri, kalau misalkan dari pandangan investor ya, dengan kebijakan rebalancing dari MNCI dan upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, apakah ini ruang transparansi udah mulai terbuka di pasar modal Indonesia? Menurut saya sih udah ya Mas, udah mulai kelihatan ya. Iya, karena dalam waktu yang sangat singkat OJK BEI itu kan ngeluarin beberapa data, mulai dari kepemilikan di atas 1%, abis itu juga beberapa tipe subinvestor dibuka gitu kan. Jadinya itu cuma dilakuin dalam 1 atau 2 bulan setelah MSCI itu nge-freeze index kita kalau nggak salah. Jadi ke depannya sebenarnya saya sendiri cukup optimis untuk langkah-langkah yang diambil OJK BEI ini akan mencukupi, akan memuaskan MSCI lah.